Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, besok adalah peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tumben-tumbennya Romo, si Yesus ini ngomong mengenai mulut. Apa nih coba nih? Dia bilang gini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Iya. melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu ya. Ini ingat ini. Yesus bilang dengarkan dan camkanlah ya. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi kalau kita makan babi hong, makan babi panggang gitu, kepiting soka, itu nggak bikin kita najis. Iya, enggak. Kolesterol. Tapi malah kolesterol. Tetapi yang keluar ya, sumpah serapah, bencian, Hoax juga, ngomongin orang yang belum tentu benar, fitnah, nah itu yang bisa menajiskan orang. Kita ini kan diciptakan Tuhan itu kan luar biasa ya. Mata diciptakan 2, telinga diciptakan 2, tangan diciptakan 2, kaki diciptakan 2, hidung diciptakan 2 lubang, tetapi mulut cuma diciptakan 1. Ya berarti itu artinya kita diminta untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak membantu, lebih banyak berjalan, ya bergerak, lebih banyak menghirup, ya wangian misalnya, bernafas, dan lebih sedikit berbicara. Tapi kadang-kadang kita itu secara nggak sadar kebalik, belum melihat dengan benar, belum mendengar dengan benar, belum membantu dengan benar, tetapi ngomongnya. Romo, ini kan juga hari besok nih ya, tentang peringatan wajib Santo Ini ya, Yohanes Santo pelindung kita nih, Maria para Vianney. imam projo. Iya, para imam dan calon imam ya. Iya. Bahwa keteladanan hidup Santo Yohanes Maria Vianney itu sudah tidak diragukan lagi ya Romo. Dari dia sebagai imam, tapi ditempatkan di paroki yang kecil, di mana Di Ars ya. di sana itu udah tidak ada lagi orang yang ke gereja. Betul. Hanya tinggal kosternya ya kan. Terus 1 orang ibu-ibu kalau nggak salah. Betul. Jadi di gereja itu mereka misa hanya 3 orang itu gitu. Iya. Dan rupanya pada waktu itu kan memang Santo Yohanes Maria Vianney kan dianggap mungkin bisa dikatakan gila oleh rekan-rekan imamnya, bahkan gila, kurang kerjaan, karena ya mungkin dia menawarkan satu cara hidup yang baru sebagai seorang imam yang mau ditempatkan di desa terpencil dan memberikan pelayanan yang sangat-sangat sederhana gitu. Dia bisa duduk di ruang pengakuan 8 dan 12 jam untuk mendengarkan pengakuan, dan bagaimana orang terkesima mendengarkan nasihat-nasihat yang keluar
dari mulutnya. Di sekitar desa itu, desa Aras itu juga datang ke sana hanya untuk mendengar nasihat-nasihat bijak yang keluar dari mulut Yohanes Maria Vianney. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin untuk kita juga ya Romo, bahwa kesaksian hidup kita, terutama lewat perkataan juga ya, kita, apa yang keluar dari apa yang mulut keluar kita. dari mulut kita, apa yang kita lakukan, itulah yang menjadi sumber berkat harusnya. Iya. Jangan lagi kita menggunakan mulut ini untuk hal-hal yang justru membuat orang lain down, membuat orang lain tidak bersemangat, tetapi cobalah keluarkan kata-kata yang menghibur, yang menyemangati, memberikan courage ya, memberikan semangat. Ketika orang lagi bete, down, terus tiba-tiba ada yang datang, makan yuk. Bisa aja Romo. Enak dengernya kan? Iya. Makan yuk, terus tiba-tiba masih bete, gue traktir deh. Gitu kan. Itu kata-kata berikutnya tuh yang enak tuh, gue traktir deh. Itu langsung, ayo kita jalan. Itu kayak Romo sama fraternya itu Bapak Ibu ya. Iya. Kalau misalnya makan yuk, bayar sendiri tapi malas gitu. Gue traktir deh. Langsung jalan. Baik Bapak Ibu, kita renungkan tentang bacaan ini, tentang cara hidup Maria Vianney yang semoga menginspirasi kita semua. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.